Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, dalam masa Paskah yang ke-6. Hari ini, Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Filipus Neri, seorang imam. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menganugerahi hamba-hamba yang setia dengan mahkota kekudusan. Kami mohon, sudilah menyalakan hati kami dengan api Roh Kudus yang secara mengagumkan telah mengobarkan hati Santo Filipus Neri untuk memberikan perhatian kepada anak-anak dan kaum muda. Semoga teladan hidup Santo Filipus Neri menjiwai seluruh kehidupan kami sebagai putra-putrimu yang hidup di zaman sekarang. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 16 ayat 4a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus menjanjikan tentang kedatangan Roh Kudus sebagai penolong yang lain dan penghibur yang akan menyertai kita dalam perjalanan iman. Namun bersama janji itu juga ada peringatan bahwa mengikuti Yesus tidak selalu mudah. Seringkali kita akan menghadapi tantangan dan penganiayaan. Dan itu memang terbukti dalam sepanjang
perjalanan gereja, termasuk sampai saat ini. Sampai saat ini, di sejumlah tempat, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak bebas untuk mengungkapkan imannya karena dicap sebagai orang kafir dan sebagainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, roh kebenaran akan bersaksi tentang aku. Kamu juga akan bersaksi karena kamu dari semula telah bersama-sama dengan aku. Merenungkan kata-kata Yesus ini, maka ada beberapa hal yang bisa kita petik. Yang pertama, janji kedatangan Roh Kudus sebagai penolong sejati. Yesus menjanjikan bahwa setelah ia pergi kepada Bapa, Roh Kudus akan datang untuk menjadi saksi kebenaran dan membimbing murid-muridnya dalam segala hal. Kita pun menerima karunia yang sama agar mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, Roh Kudus membantu kita bersaksi tentang Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih dan keselamatannya di dunia ini, baik melalui perkataan maupun perbuatan nyata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal ketiga yang dapat kita petik adalah bahwa penganiayaan sebagai bagian dari jalan iman. Yesus mengingatkan bahwa mengikuti Dia berarti siap menghadapi tantangan, bahkan penganiayaan dari dunia yang menolak kebenaran Injil. Namun jangan takut, karena Roh Kudus menyertai dan memberi kekuatan. Dunia akan membenci kamu karena namaku, tetapi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan memperoleh hidup yang kekal. Hal keempat yang bisa kita petik adalah bahwa kesetiaan dalam menghadapi ujian adalah merupakan jalan untuk hidup. Kesetiaan bukan hanya saat segalanya berjalan lancar, tetapi terutama ketika kita mengalami kesulitan atau penolakan demi nama iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai pengikut Yesus, kita harus siap menanggung semua risiko yang akan muncul karena iman kita. Sebagai murid Yesus atau orang-orang yang percaya kepada Kristus, tidak selamanya kita akan mengalami hal-hal yang gampang, menyenangkan dalam menghidupi dan menjalankan iman kita. Terkadang kita harus mengalami tantangan-tantangan yang begitu keras, bahkan terkadang mengalami penganiayaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal terakhir yang dapat kita petik dari sabda Yesus tadi adalah bahwa kehadiran Allah selalu menjadi sumber penghiburan dan kekuatan. Dalam pergumulan iman apapun, kehadiran Roh Kudus adalah jaminan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya berjalan seorang diri. Sesuai dengan janjinya sendiri, bahwa Dia akan selalu menyertai sampai akhir zaman. Maka meskipun kita menghadapi banyak tantangan, rintangan, bahkan ancaman-ancaman yang mengancam nyawa kita karena kita percaya kepada Yesus Kristus, jangan kita takut, jangan kita melarikan diri, jangan mau untuk meninggalkan Yesus karena takut akan dunia ini. Karena Tuhan
akan selalu hadir dan menjadi penghiburan dan memberi kekuatan kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari terus kita berlangkah maju bersama, selalu membuka hati dan mengerahkannya kepada Tuhan untuk menerima kehadiran Roh Kudus secara penuh, agar mampu menjadi saksi setia Kristus di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Percayalah bahwa meskipun jalan iman terkadang sulit, kuasa kasih Allah melalui Roh Kudus senantiasa memampukan setiap langkah menuju kehidupan kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai akhir dari permenungan ini, marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh rahmat, terima kasih atas karunia Roh Kudus-Mu, penolong sejati kami di setiap waktu. Kuatkanlah iman kami agar berani bersaksi tentang Putra-Mu, meski harus menghadapi tantangan atau penderitaan. Jadilah sumber penghiburan dan kekuatan bagi kami, agar hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Kami mohon semuanya ini melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.